الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar, masih dalam pembahasan Quran Surat Al-Baqarah yang kali ini mulai dari ayat ke-219. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah bahwa di dalam keduanya terdapat dosa yang besar dan manfaat yang sedikit bagi manusia. Dan dosa yang ada pada keduanya lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang ada pada keduanya. Dan mereka juga bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang mesti mereka infakkan dari harta yang mereka miliki. Qulil afwa, maka katakan kepada mereka bahwa harta yang mesti diinfakkan itu adalah yang melebihi keperluan. Demikianlah Allah Azza wa Jal menjelaskan kepada kalian tentang ayat-ayatnya la'allakum tatafakkarun, agar kalian senantiasa berfikir. Tafsiran dari ayat ini, qala yas'alukal muslimuna ayyuhan nabi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kaum muslimin, mereka semua bertanya kepadamu wahai Nabi. Tentang apa? An hukmi ta'ati al-khamr syurban wa bai'an wa syira'an. Tentang mengkonsumsi khamr, meminumnya dan memperjualbelikannya. Wal khamru kullu muskirin khamaral aqla wa ghattahu mashruban kana aw ma'kulan. Khamr adalah segala sesuatu yang dapat memabukkan dan merusak akal serta menutupinya.
masyruban kana au ma'kulan, baik berupa minuman atau makanan. Jadi segala hal yang dapat memabukkan, merusak akal, menutupi akal dalam artian menghilangkan akal seseorang, maka itu masuk dalam kategori khamr, apapun namanya. Ya. Nabi SAW mengatakan, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu khamrin haramun. Dan setiap yang disebut khamr, hukumnya haram. Wa yas'alunaka an hukmil qamar. Mereka kaum muslimin juga bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum judi. Dan subhanallah, antara khamr dengan judi itu selalu identik. Orang-orang yang gemar bermain judi juga dikenal gemar meminum khamr. Jadi khamr dan judi ini sesuatu yang nampaknya tidak bisa dipisahkan. Kalau sudah berjudi, maka pasti sebelum atau sesudahnya mengkonsumsi khamr. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa kaum muslimin mereka mulai bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang mengkonsumsi khamr dan tentang judi. Dalam istilah lain adalah maisir atau qamar. Wa huwa akhdhul mal au i'ta'uhu bil muqamarati. Judi artinya adalah mengambil harta, mengambil uang atau menyerahkan uang bil muqamarah dengan cara taruhan. Dengan cara taruhan. Wa hiyal mughalabat allati fiha 'iwadun min at-tarfain. Dalam artian saling mengalahkan. Allati fiha, yang di dalamnya terdapat imbalan atau ada timbal balik minat tarfain dari kedua belah pihak. Yang menang ia berhak mengambil uang tersebut dan yang kalah berhak menyerahkan uangnya. Terus seperti itu. Ya. Saling kalah mengalahkan. Nah, maka qul lahum, kata Allah di ayat ini tadi, katakan kepada mereka wahai Muhammad, fi dzalika adrarun wa mafasidu katsiratun fid dini wad dunya. Dalam hal tersebut, dalam khamr dan judi ada adrar, hal-hal yang membahayakan, wa mafasidu katsiratun, dan kerusakan yang sangat banyak sekali fid dini wad dunya, di dalam agama dan dunia. Wal uqul wal amwal, pada akal dan pada harta benda. Ya, jadi merusaknya itu sekaligus merusak perkara-perkara yang berhubungan dengan agama dan merusak perkara-perkara yang berhubungan dengan dunia, merusak akal dan merusak harta. Jelas ini bertolak belakang dengan maksud kedatangan syariat. Karena maksud kedatangan syariat itu membawa 5 misi. Di antaranya adalah dalam rangka menjaga akal, menjaga agama, menjaga harta. Ya. Khamr dan judi telah merusak segala-galanya. Merusak harta, merusak akal, dan merusak agama. Nah. Wa fihima manafi'un linnas. Dalam keduanya, dalam judi dan khamr, memang ada manfaat yang sedikit bagi manusia. Min jihati kasbil amwal wa ghairiha, dari sisi bisnis wa ghairiha, dan semisalnya. Ada orang berjualan khamr, tentu dia akan mendapatkan penghasilan. Ada orang yang bermain judi, kalau menang tentu akan menghasilkan apa? Harta. Ada sisi manfaat, tapi dari segi ini saja, dari segi kasbul amwal, mendapatkan apa? Harta. Namun demikian, ismuhuma, dosa yang terdapat pada keduanya, akbaru min naf'ihima, jauh lebih besar dibandingkan dengan kemanfaatannya. Ya. Idh yasuddani an dzikrillah wa 'anis salah, sebab keduanya
khamr dan judi telah menghalangi seseorang an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah, wa anis salah, dan dari menegakkan salat. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat. Tidak boleh menegakkan salat jika kalian dalam keadaan mabuk. Wa yuqi'anil adawata wal baghdha bainan nas. Keduanya telah menciptakan permusuhan dan kebencian antar manusia. Khamr sangat erat kaitannya dengan keributan, perkelahian. Demikian juga judi. Nah, sangat erat kaitannya dengan permusuhan, perkelahian, keributan, dan fawahish yang lainnya. Perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Na'udzubillah. Wa yutlifani al-mal. Keduanya, khamr dan judi, juga dapat menghilangkan harta benda. Sementara harta adalah titipan dari Allah Azza wa Jalla agar kita bisa merawatnya dengan baik dan menunaikan apa yang menjadi haknya. Bukan dihambur-hamburkan. Seseorang yang membeli khamr berarti telah menghambur-hamburkan hartanya. Seseorang yang berjudi berarti telah dengan sengaja melenyapkan harta bendanya. Wa kana hadza tamhidan li tahrimiha. Apa yang disebutkan di ayat tadi itu sebagai tamhidan, pembukaan, li tahrimiha, untuk penjelasan tentang keharaman keduanya. Jadi Allah ketika mengharamkan khamr itu tidak sekaligus, tapi diberi muqaddimah. Ayat ini adalah muqaddimah, pembukaan, untuk nanti datang penjelasan bahwa innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsun min amali syaitan. Bahwa khamr, judi, dan mengundi nasib itu termasuk perbuatan yang keji, perbuatan setan. Nah, jadi ayat ini tamhidan, semacam pembukaan untuk menjelaskan keharaman keduanya. Nah, qala wa yas'alunaka 'anil qadri alladhi yunfiqunahu min amwalihim tabarru'an wa shadaqatan. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan tentang pertanyaan kaum muslimin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anil qadr. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi, tentang kadar, ukuran harta yang mesti mereka infakkan. Tabarru'an wa shadaqatan, sebagai sumbangan atau sebagai bentuk sedekah. Qul lahum, katakan kepada mereka, anfiqu al-qadra alladhi yazidu ala hajatikum. Infakkanlah harta seukuran yang memang sudah melebihi kebutuhan kalian. Artinya kalau seseorang punya harta berlebih, maka itulah yang diinfakkan, itulah yang disedekahkan, itulah yang disumbangkan. Mithlu dzalikal bayan al-wadih yubayyinu Allahu lakumul ayat wa ahkamus syariah likai tatafakkaru fima yanfa'ukum fid dunya wal akhirah. Seperti itulah penjelasan Allah Azza wa Jalla yang begitu gamblang. Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya dan hukum-hukum syariat likai tatafakkaru, agar kalian berfikir fima yanfa'ukum fid dunya wal akhirah, dalam hal apa saja yang bisa mendatangkan kemanfaatan bagi kalian di dunia dan akhirat. Nah, jadi di ayat ini dua hal yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama tentang hukum khamr dan judi, kemudian yang kedua tentang ukuran harta yang mesti diinfakkan. Nah, semuanya sudah jelas diterangkan secara gamblang oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang ke-220. Fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau syaa Allahu la'anatakum. Innallaha 'azizun hakim. Tentang dunia dan akhirat. Wa yas'alunaka 'anil yatama.
Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, anil yatama, soal anak yatim. Qul, katakan kepada mereka, islahul lahum khair. Mengurus mereka secara baik, secara patut adalah kebaikan. Dan jika kalian bergaul bersama dengan mereka, fa ikhwanukum, maka mereka anak-anak yatim itu adalah juga saudara-saudara kalian. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah Azza wa Jalla Maha tahu siapa yang membuat kerusakan dan siapa yang membuat perbaikan. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tentu Allah akan mendatangkan kesulitan bagi kalian. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha kuat dan Maha bijaksana. Tafsirannya, qala wa yas'alunaka ayyuhan nabi 'anil yatama. Ayat yang ke-220 ini dijelaskan oleh Allah tentang pertanyaan yang diajukan kepada Nabi kita Muhammad SAW soal anak-anak yatim. Kalau pertanyaan sebelumnya tentang khamar, judi, tentang harta yang mesti diinfakkan, kali ini ya, yang ditanyakan kepada Nabi SAW adalah soal anak-anak yatim. Wa yas'alunaka ayyuhan nabi 'anil yatama. Mereka kaum muslimin bertanya kepadamu wahai Nabi soal anak-anak yatim. Siapa anak-anak yatim itu? Alladzina mata aba'uhum wa hum duna sinnil bulugh. Mereka adalah anak-anak yang ibu bapaknya meninggal dunia. Wa hum duna sinnil bulugh, dalam keadaan mereka belum sampai di usia dewasa. Masih anak-anak, belum dewasa. Kaifa yatasarrafuna ma'ahum fi ma'ashihim wa amwalihim. Yang ditanyakan adalah tentang bagaimana cara bergaul dengan mereka dan mengurusi harta benda milik mereka. Maka qul lahum, katakan kepada mereka yang bertanya, islahukum lahum khairun. Mengurusi mereka, anak-anak yatim, dengan cara yang patut adalah sesuatu yang baik bagi kalian. Faf'alu al-anfa lahum daiman. Maka lakukanlah sesuatu yang bermanfaat bagi mereka anak-anak yatim. Wa in tukhalituhum fi sa'iri syu'unil ma'ashi fahum ikhwanukum fid din. Jika kalian bergaul dengan mereka anak-anak yatim dalam seluruh urusan kehidupan kalian, maka sesungguhnya mereka anak-anak yatim itu adalah saudara-saudara kalian juga dalam agama. Wa 'alal akh an yar'a maslahata akhi. Dan setiap orang hendaknya memperhatikan kemaslahatan saudaranya. Tidak boleh egois, tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh merasa tinggi. Anak-anak yatim mereka sama seperti kita sebagai manusia, tidak ada bedanya. Maka mereka patut diperlakukan dengan cara yang baik meskipun mereka sudah tidak punya ayah atau tidak punya ibu atau tidak punya keduanya, ayah dan ibu. Tetapi mereka tetap mendapatkan haknya sebagai manusia. Maka 'alal akh an yar'a maslahata akhi. Setiap orang mesti memperhatikan kemaslahatan saudaranya. Ya. Wallahu ya'lamul mudhi'a li amwalil yatama minal haris ala islahiha. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat itu bahwa Allah Maha tahu siapa yang dengan sengaja menelantarkan harta anak-anak yatim minal haris, dan siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh ala islahiha untuk merawatnya dengan baik. Ya. Karena anak-anak yatim, jika mereka dalam keadaan banyak harta, maka hartanya harus dijaga. Setelah dewasa, harta itu diserahkan kepadanya. Nah, walau syaa Allah la dhayyaqa wa syaqqa 'alaikum bi tahrimil mukhalatah. Andai Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tentu Allah akan menyempitkan dan menyulitkan kalian bi tahrimil mukhalatah, dengan diturunkannya hukum yang mengharamkan bergaul dengan mereka anak-anak yatim.
Innallaha azizun fi mulkihi, sungguh Allah Azza wa Jal maha kuat dalam kekuasaannya, kerajaannya. Hakimun fi khalqihi, bijaksana terhadap makhluknya. Wa tadbirihi wa tashri'ihi, dan dalam pengaturannya serta dalam syariat yang telah ditetapkannya. Nah, di dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang 3 hal penting secara sekaligus, tentang khamr, judi, tentang harta yang mesti diinfakkan, dan perihal anak-anak yatim. Selanjutnya ayat yang ke-221, qala wala tankihu al-musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihu al-musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannah wal maghfirati bi'idhnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Wala tunkihu al-musyrikat, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka mau beriman. Seorang budak wanita namun beriman itu jauh lebih baik daripada seorang wanita musyrik walaupun wanita tersebut memikatmu. Wala tunkihu al-musyrikin, dan jangan kalian nikahkan anak-anak perempuan kalian kepada laki-laki musyrik hatta yu'minu, sampai mereka mau beriman kepada Allah. Wala abdum mu'minun, seorang laki-laki hamba sahaya, budak, tapi dia beriman, khairun, itu jauh lebih baik, mim musyrikin, daripada seorang laki-laki yang musyrik, meskipun laki-laki tersebut memikatmu. Ulaika yad'una ilan nar, mereka musyrikin baik laki-laki maupun wanita selalu mengajak kepada neraka. Wallah, sedangkan Allah mengajak kalian ke surga dan kepada ampunannya. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka senantiasa mengingatnya. Tafsiran dari ayat ini, qala wala tatazawwaju ayyuhal muslimun al-musyrikat abidatil awthan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghimbau kaum muslimin agar apa? La tatazawwaju, agar jangan menikahi musyrikat, wanita-wanita musyrik, abidatil awthan, penyembah berhala. Jangan. Hatta yadkhulna fil Islam, sampai mereka mau masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian Allah juga menjelaskan wa'lamu anna imra'atan mamlukatan, ketahuilah oleh kalian bahwa seorang wanita budak, la mala laha wala hasba, tidak punya harta, enggak jelas keturunannya, mu'minatan billah, tetapi dia beriman kepada Allah, khairun min imra'atin musyrikatin, itu lebih baik daripada seorang wanita yang musyrik. Wa in a'jabatkumul musyrikatul harrah, sekalipun wanita musyrik tadi memikatmu, cantik, kaya, ya, semuanya ada padanya, merdeka, bukan budak. Tapi apalah artinya kalau dia seorang musyrik? Ya, kalau soal cantik biasa, tapi kalau musyrik ini yang berbahaya, ini yang luar biasa. Ya, maka jangan tertipu. Wala tuzawwiju nisa'akumul mu'minat ima'an aw harair lil musyrikin. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, jangan kalian menikahkan anak-anak perempuan kalian yang beriman, baik statusnya merdeka ataupun budak, lil musyrikin, kepada laki-laki yang musyrik. Hatta yu'minu billahi wa rasulihi, sampai mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Wa'lamu anna 'abdan mu'minan ma'a faqrihi khairun min musyrikin. Ketahuilah bahwa seorang budak laki-laki tapi beriman sekalipun dia fakir, itu tetap jauh lebih baik daripada seorang laki-laki yang musyrik kaya. Wa in a'jabatkumul musyrik, sekalipun dia memikatmu. Jadi jangan dilihat hartanya. Kalau ada seorang laki-laki yang soleh, beriman, salafi, hanya punya satu gamis, satu imamah, datang, terima. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan musyrik, mubtadi, hizbi, datang bawa mobil, mobilnya nganjuk, ya, naik motor, motornya juga kredit. Ini jangan diterima, ya, jangan diterima, jangan terbuai dengan apa? Dunia, ya, jangan terbuai dengan dunia. Kalau ada seorang laki-laki yang soleh, ya, baik, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka nikahkanlah anak-anak perempuan kita dengannya. Jangan ragu, jangan takut, jangan berpikir, waduh, dia belum punya pekerjaan. Allah yang menanggung rezekinya. Siapa tahu setelah anak kita dinikahkan kepadanya, Allah bukakan pintu rezekinya, dia menjadi orang yang sukses. Bukan hanya sukses di agama, tapi juga sukses dalam urusan apa? Dunia. Dan sebaliknya, ketika pemikiran kita selalu kepada harta, ya, datang seorang laki-laki, ya, Masya Allah, nampak lahirnya punya segala-galanya dalam urusan dunia. Akhirnya kita tidak berpikir panjang, menikahkan anak perempuan kita kepadanya, dan ternyata setelah menikah Allah tutup pintu rezekinya, bubar urusan. Ya, jadi miskin, rugi dunia, rugi akhirat, wal iyadzu billah. Ya, maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la tuzawwiju nisaakum, jangan kalian nikahkan anak-anak perempuan kalian yang beriman kepada musyrikin. Sampai mereka mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Seorang hamba, budak, laki-laki, tapi dia beriman meskipun fakir, itu jauh lebih baik dari seorang musyrik yang kaya, ya. Meskipun dia memikatmu, jelas sudah kaya, ganteng lagi, ya kan? Kaya, ganteng, kan ai kulit mah biasa, ek bodas ek hideng oge. Penting mah eta, ya kan? Datang kaya, ganteng, akhirnya terpikat. Ini berbahaya. Ya. Nabi SAW menegaskan, kamu hendaknya lebih mendahulukan urusan apa? Agamanya, dinnya. Nah, qala ulaikal muttasifuna bisyirki lijalan wa nisaan yad'una kullaman yu'ashiruhum ila ma yu'addi bihi ila an-nar. Wallahu subhanahu yad'u ibadahu ila dinil haqq al-mu'addi bihim ila al-jannah wa maghfirati dunubihim bi'idznih. Wa yubayyinu ayatihi wa ahkamahu lin-nas likay yatadhakkaru faya'tabiru. Mereka yang disifati dengan kesyirikan, baik laki-laki maupun wanita, yad'una, mereka akan senantiasa mengajak setiap yang bergaul dengannya, ila ma yu'addi bihi ilan nar, kepada sesuatu yang bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-hambanya kepada agamanya yang hak, yang akan mengantarkan mereka ke surga dan menuju ampunan, ya, terhadap dosa-dosanya. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya kepada manusia, tujuannya likai yatadzakkaru, agar mereka selalu ingat, wa fayatabiru, sehingga dapat mengambil apa? Pelajaran. Sudah banyak kejadian kok. Ya, banyak kejadian yang merugikan soal pernikahan, soal pertunangan, ya. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini supaya kita senantiasa mengingat. Kalau kita selalu mengingat, maka kita akan menjadi orang yang selalu bisa mengambil ibrah, mengambil apa? Pelajaran
Likulli khutwatin ibrah, karena setiap langkah itu memberi sebuah pelajaran. Ya, setiap langkah memberi sebuah pelajaran. Maka jadilah kita orang-orang yang selalu bisa memetik ibrah dari segala sesuatu yang terjadi, atau dari segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Fa'tabiru ya ulil absar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menjadi orang-orang yang dapat mengambil ibrah. Fa'tabiru, ambillah ibrah, ambillah pelajaran. Ya ulil absar, wahai orang-orang yang berakal. Nah, jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Nabi SAW mengingatkan, la yaldagul mu'min, jangan sampai seorang mukmin itu jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Jadi segala sesuatu harus kita jadikan sebagai pelajaran. Nah, berikutnya ayat yang ke-222. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilu nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Qul, katakanlah, huwa adza. Haid itu adalah darah yang kotor, yang keluar dari kemaluan wanita. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka hindarilah mendatangi wanita, mendatangi istri-istri ketika ia sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan sekali-kali kalian mendekatinya sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, apabila mereka sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka silakan datangi mereka sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Tafsiran dari ayat ini, qala wa yas'alunaka 'anil haid. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa di ayat ini Allah menyebutkan kalau kaum muslimin bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid, al-mahid, haid. Apa yang disebut dengan haid? Qala wa huwa ad-damu alladhi yasilu min arhamin nisa jibillatan fi awqatin mahsusatin. Haid itu adalah darah yang mengalir dari rahim wanita secara tabiat. Fi awqatin mahsusatin, pada waktu-waktu tertentu. Qul lahum, maka katakan oleh Muhammad kepada mereka yang bertanya. Qul lahum ayyuhan nabi, huwa adza mustakdzarun yadhurru man yaqrabahu. Darah haid adalah sesuatu yang adza, kotor, mustakdzar, menjijikan. Yadhurru man yaqrabuhu, akan membahayakan siapa saja yang mendekatinya. Oleh karena itu fajtanibu jima'an nisa, jauhilah oleh kalian menggauli istri-istri kalian muddatal haid, hatta yang qati'ad dam, pada masa haidnya, sampai darah haidnya tidak keluar lagi. Ya. Fa idzan qata'ad dam, kalau darah haidnya tidak lagi keluar, waqtasalna, kemudian mereka istri-istri kalian mandi, fajami'uhunna, maka silahkan kalian menggaulinya. Silahkan kalian menggaulinya fil maudhi alladzi ahallahu Allahu lakum, pada tempat yang Allah telah halalkan bagi kalian. Wa huwal qubul, yaitu apa? Qubul, la ad-dubur, bukan pada dubur. Ya. Pada qubul, bukan pada dubur. Nah, innallaha yuhibbu ibadahu al-mukthirin minal istighfari wat taubah. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai hamba-hambanya yang banyak beristighfar dan bertaubat. Wa yuhibbu ibadahu al-mutatahhirin, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang senantiasa mensucikan dirinya. Alladzina yabta'iduna 'anil fawahish wal aqdar, yang mereka selalu berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan keji, wal aqdar, dan
hal-hal yang kotor. Ya. Tidak boleh mendatangi istri di saat ia haid, ya, pada kubulnya. Karena haid adalah adza mustaqdar. Nah, dan tidak boleh juga mendatangi istri di saat ia haid lewat duburnya. Nah, karena itu juga termasuk perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji yang dilarang oleh agama. Nah, selanjutnya ayat yang ke-223. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Nisa'ukum, istri-istri kalian adalah harthul lakum, tempat bercocok tanam bagi kalian. Fa'tu harthakum, maka datangilah, ya, tempat itu, anna syi'tum, sekehendak kalian. Wa qaddimu li anfusikum, lakukan amalan-amalan saleh untuk kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annakum mulaquh, dan ingatlah bahwasanya kalian pasti akan menjumpainya. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Tafsiran dari ayat ini, qala nisa'ukum mawdi'u zar'in lakum. Istri-istri kalian adalah tempat bercocok tanam bagi kalian, dalam artian tad'una nutfata fi arhamihinna, kalian letakkan nutfah, sperma, air mani kalian, fi arhamihinna, pada rahim-rahimnya. Fayakhruju minhal aulad bimasyiatillah, dengan sebab itu lahirlah anak atas kehendak Allah. Fajami'uhunna fi mahallil jima faqat, maka gaulilah istri-istri kalian pada tempatnya saja. Ya. Wa huwal qubul, yaitu apa? Qubul. Nah, yaitu qubul. Bi ayyi kaifiyatin syi'tum, dengan cara apapun yang kalian sukai. Mau dari arah depan boleh, belakang boleh, atas boleh, bawah boleh, samping kanan kiri juga boleh. Ya, anna syi'tum. Bi ayyi kaifiyatin syi'tum, dengan cara apapun. Yang terpenting adalah pada kubulnya, bukan duburnya. Wa qaddimu li anfusikum a'malan salihatan, lakukan oleh kalian amalan-amalan saleh untuk kalian. Bi mura'ati awamirillah, tentu dengan selalu memperhatikan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Wa khafullaha, dan takutlah kalian kepada Allah. Wa'alamu annakum mulaquhu lil hisab yaumal qiyamah, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian pasti akan berjumpa dengannya untuk menghadapi hisab pada hari kiamat. Wa basyiril mu'minin, kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan basyiril mu'minin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ayyuhan nabi, wahai nabi, bima yufrihuhum, dengan sesuatu yang membuat mereka gembira. Wa yasurruhum, dan membuat mereka senang. Min husnil jaza fil akhirah, berupa baiknya balasan yang Allah siapkan fil akhirah, di akhirat. Karena inilah yang selalu dinanti-nanti dan ditunggu oleh orang-orang yang beriman, adanya balasan kebaikan untuk mereka di sisi Allah Azza wa Jal di akhirat nanti. Nah, ayat yang ke-224. Qala wa la taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samii'un 'alim. Wa la taj'alullaha 'urdatan liaymanikum, jangan kalian jadikan sumpah-sumpah kalian menghalangi kalian untuk berbuat kebaikan. Wa tattaqu, dan bertakwa, serta menghalangi kalian untuk menciptakan perbaikan di tengah-tengah manusia. Wallahu sami'un alim. Sedangkan Allah Azza wa Jal
Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, tafsiran dari ayat ini, qala wala taj'alu ayyuhal muslimun halfakum billah mani'an lakum minal birri wassilatir rahim wattaqwa wal islah bainan nas. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin termasuk kita, la taj'alu, di ayat ini, jangan kalian jadikan wahai kaum muslimin halfakum, sumpah-sumpah kalian ya, atas nama Allah menjadi penghalang bagi kalian dari kebajikan, dari silaturahim, dari takwa, dari membuat perbaikan di tengah-tengah manusia. Bi an tud'au ila fi'li syai'in minha, dalam artian bi an tud'au ila fi'li syai'in minha fatahtajibu bi annakum aqsamtum billah alla taf'aluhu. Ketika kalian diseru untuk melakukan sesuatu darinya, dari kebajikan tadi, fatahtajibu, kalian menghalangi diri kalian dengan alasan bahwa kalian telah bersumpah atas nama Allah, alla taf'aluhu, untuk tidak melakukannya. Nah, ini yang berbahaya kalau seseorang bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Ketika diseru untuk melakukan kebaikan, maka menolaknya, alasannya karena sudah bersumpah atas nama Allah tidak akan mengerjakannya. Maka Allah ingatkan, jangan kalian jadikan sumpah-sumpah kalian atas nama Allah itu justru menghalangi kalian dari melakukan apa? Kebajikan. Jadi jangan bersumpah, demi Allah saya bersumpah tidak akan ini, tidak akan itu. Padahal yang disebutkannya adalah kebaikan. Jangan, gak boleh. Ya. Saya bersumpah saya gak akan masuk masjid ini. Ini tidak boleh. Ya. Ini sumpah yang dilarang. Demi Allah saya tidak akan sholat subuh berjamaah. Ketika diseru, ayo sholat subuh berjamaah, menolak. Alasannya, aduh saya tadi sudah bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan sholat subuh berjamaah. Gak boleh. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita melakukan hal tersebut. Jangan kalian jadikan sumpah-sumpah kalian atas nama Allah menghalangi kalian untuk melakukan kebaikan. Ketika kalian diseru untuk melakukannya, kalian beralasan bahwa kami sudah bersumpah atas nama Allah untuk tidak mengerjakannya. Alal halif an ya'dila an halfihi. Bagi siapa saja yang telah bersumpah maka hendaknya dia berpaling dari sumpahnya. Jangan bersumpah seperti itu. Wa yaf'alu a'malal bir, dan hendaknya dia tetap mengerjakan kebajikan-kebajikan. Wa yukaffir an yaminihi, dan membayar kafarah atas sumpahnya. Wala ya'tadu dzalika, dan tidak boleh seorang pun membiasakan hal itu. Ya, enggak boleh membiasakan hal itu. Bersumpah untuk tidak mengerjakan kebaikan. Wallahu sami'un li aqwalikum, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar segala ucapan kalian. Wa alimun, dan Maha tahu bi jami'i ahwalikum. Maha tahu seluruh keadaan-keadaan kalian, enggak ada satupun yang luput dari pantauan Allah Azza wa Jal. Karena Allah dekat dengan kita. Nah, satu ayat lagi, ayat yang ke-225. Qala la yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. La yu'akhidhukumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum kalian karena sumpah-sumpah kalian yang salah, yang lupa, yang keliru. Walakin, akan tetapi Allah akan menghukum kalian dengan sesuatu yang telah kalian niatkan dalam hati-hati kalian. Wallahu ghafurun halim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Tafsiran dari ayat ini, qala la yu'aqibukumullah bisababi aymanikum allati tahlifunaha bighairi qasdin. Allah tidak akan menghukum kalian dengan sebab sumpah-sumpah kalian yang kalian telah ucapkan bighairi qasdin, namun tanpa sengaja. Jadi kelepasan, ya, tanpa sengaja. Cuma biasanya orang yang sering kelepasan sumpah itu memang sudah terlalu sering bersumpah, jadi welatah, ya, sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit apa? Wallahi.
Ada sesuatu padahal remeh, ringan, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Akhirnya kesehariannya selalu demi Allah, selalu wallah. Ya. Memang Allah Azza wa Jalla tidak akan menghukum kalian dengan sebab sumpah-sumpah kalian yang telah kalian ucapkan bighairi qasdin, tanpa ada maksud tertentu atau tidak sengaja. Ya. Namun demikian setiap kita hendaknya jangan menjadikan sumpah sebagai sesuatu yang latah dari lisan kita. Ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu kita dituntut untuk bersumpah, sekalipun lawan bicara kita atau teman kita tidak meminta kita untuk bersumpah. Ketika kita ingin meyakinkan bahwa apa yang kita katakan itu benar, maka bersumpah. Kalau seseorang sudah bersumpah, selesai urusan. Ya, selesai urusan. Nah, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Orang yang menuduh harus mendatangkan bukti. Sedangkan sumpah harus diucapkan oleh orang yang mengingkari. Jelas. Kalau yang menuduh tidak punya bukti, lemah tuduhannya. Nah, bagaimana kalau seandainya yang menuduh punya bukti tetapi dia tetap mengingkari dengan bersumpah? Itu urusan Allah. Dia yang berdosa, dia yang kena hukuman. Nah, walakin yu'aqibukum bima qasadathu qulubukum. Allah akan menghukum kalian dengan sesuatu yang memang sudah diniatkan dalam hati-hati kalian. Wallahu ghafurun liman taba ilaih. Namun Allah tetap Maha Pengampun. Tetap akan mengampuni bagi siapa yang bertaubat kepadanya. Halimun biman asah. Selalu menampakkan kelembutan terhadap siapa saja yang bermaksiat kepadanya. Haitsu lam yu'ajilhu bil uqubah, di mana Allah jarang menyegerakan hukumannya. Ya. Orang sekafir-kafirnya, yang paling kafir sekalipun, ditangguhkan hukumannya oleh Allah. Di mana? Di akhirat. Nah, itu bentuk maha halim, maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.